Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwin Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku, karya Arwin CTB. Bagian 8. Asmi ketahuan curi-curi pandang. Selamat mendengarkan. Setelah berpamitan dengan Pak Kadus, Tama mengajak Asmi melanjutkan berjalan kaki. Mereka berdua melewati perkampungan, lalu kembali ke jalan aspal yang membentang di sepanjang jalur desa. Asmi, kalau kamu perlu menghubungi orang, kamu boleh pakai handphone saya. Asmi menghentikan langkahnya, lalu menatap tajam pria itu. Emang Bapak punya kontak teman-teman aku? Asmi bersungut-sungut kesal. Dia berjalan lebih cepat sehingga memaksa Tama mengikuti ritmenya. Pria itu tertawa sendiri melihat kelakuan Asmi. Menurutnya sangat lucu ketika gadis itu marah. Ya, baiklah, saya minta maaf kalau salah bicara. Kalau begitu, kasih tahu aku gimana caranya. Aku bisa dapat uang sendiri. Nanti aku beli tuh charger dan semua yang aku butuh. Tama tidak menjawab. Dia bisa saja memberikan apa yang Asmi mau. Namun Tama khawatir kalau Asmi berhubungan dengan orang-orang dari masa lalunya. Bagaimana kalau hal itu membuat Asmi ingin pulang, meninggalkan Tama dan kehidupannya? Asmi, apa kamu punya kekasih? Tanya Tama ragu-ragu. Meski dia sendiri tidak siap dengan jawaban Asmi. Dia memang akan menikahi sang gadis, tetapi belum tentu dia akan memiliki hatinya juga. Tidak ada yang bisa Tama perbuat jika ada seseorang yang menggenggam hati Asmi. Tama sadar kalau dirinya datang baru saja dalam kehidupan Asmi. Kalau iya, apa Bapak akan membatalkan rencana pernikahan kita? Tanya Asmi menantang pria itu. Jawab saja ada atau tidak, desak Tama yang ternyata tidak cukup sabar menunggu jawaban itu. Di satu sisi, dia ingin tahu, namun di sisi lain, Tama juga takut akan kebenarannya. Bagaimana jika Asmi memang punya kekasih dan mereka ingin bersatu? Apakah tidak terlalu kejam bila Tama menjadi sebab perpisahan dua orang yang saling cinta? Itu tidak penting, Pak. Ada atau tidak, Bapak pasti akan tetap menikahiku. Aku juga nggak tahu motif Bapak tiba-tiba mengajakku ke sini lalu bilang akan menikahiku. Kamu benar, jawab Tama tenang. Jawabanmu memang tidak akan mempengaruhi keputusan saya. Nah kan, apa juga ku bilang, Bapak nih benar-benar orang yang suka memaksakan kehendak. Apa itu sikap orang kaya pada umumnya? Asmi tidak tahu saja kalau Tama benar-benar penasaran. Mereka telah melewati rumah, tetapi Tama tidak mengajaknya pulang, melainkan mereka tetap berjalan-jalan. Apa kamu capek? Perlukah saya ambil kendaraan? Tidak, Pak. Aku kira enak juga jalan-jalan pagi di desa yang asri begini. Mendengar itu, Tama tersenyum. Dia bahagia bisa mengetahui kalau Asmi suka dengan suasana desanya. Kita akan kemana, Pak? Ayo kita ke pasar. Mereka melewati jalanan yang menurun, melihat perkampungan, daerah yang lebih rendah, juga rumah-rumah di dataran yang lebih tinggi. Ada sekolah
kantor desa, dan pusat kesehatan masyarakat juga. Tempat itu mulai padat dan ramai. Banyak toko-toko berjajar, kendaraan yang lalu lalang. Mungkin bagian itu adalah tempat paling ramai di desa. Kamu bisa pilih-pilih baju di sini untuk ganti di rumah. Lah, kemarin kan udah ada. Iya, itu kan sedikit. Masa pakai itu terus? Asmi dan Tama masuk ke dalam pasar yang padat. Lalu, di dalam kepadatan itu Asmi cukup terdesak. Beberapa kali dia tersenggol orang. Terpaksa dia merelakan tangannya digenggam oleh Tama. Pria itu menarik Asmi agar berjalan di belakangnya. Dengan tubuh yang tinggi dan besar itu, mampu membuat perjalanan Asmi menjadi lancar. Seketika, Asmi jadi merasa aman dalam perlindungan Tama. Di pinggiran pasar, berjajar kios-kios. Lalu, Tama mengajak Asmi ke barisan kios itu untuk memilih beberapa baju. Baju apa? Tanya Asmi bingung. Yang nyaman dipakai. Asmi menarik Tama untuk masuk ke dalam kios. Lalu mereka berhadapan. Asmi juga penasaran akan sesuatu. Pak, kalau baju-baju seperti istri-istri Bapak belinya di mana? Alih-alih menjawab, Tama justru tertawa. Kamu mau yang seperti itu juga? Ya, mungkin, jawab Asmi. Bukan di sini sepertinya, tapi kamu di sini cari baju-baju sehari-hari saja. Oke, pilih yang kamu suka. Lain kali kita cari baju yang bagus, ucap Tama sambil mendorong pelan punggung Asmi ke deretan pakaian perempuan. Tama duduk dan ngobrol dengan beberapa pedagang yang melapak di sekitar kios itu. Dengan sikap ramah Tama khas orang desa, sesekali Asmi mencuri pandang ke arah pria tua itu. Dia terlihat begitu menikmati kebersamaan dengan para pedagang pasar yang kebanyakan perempuan. Penuh minat dan perhatian, Asmi jadi sedikit mengagumi cara Tama berinteraksi. Sejenak, mata mereka bertemu, membuat Asmi buru-buru mengalihkan pandangannya pada deretan baju-baju. Dia kemudian pura-pura menempelkan baju itu pada tubuhnya. Asem betul, malah ketahuan lagi liatin lagi, bisik Asmi geram. Sementara pemilik kios sedang melayani pembeli lain. Setelah hampir 20 menit, akhirnya Asmi memilih beberapa lembar baju dan pakaian dalam. Gadis itu lalu meminta pemilik kios memberikan kresek hitam. Bu, ini dihitung dulu terus dikresekin ya, pinta Asmi. Baik mbak, kresek yang hitam, ada kan? Wanita itu menghitung pakaian dalam yang dipilih Asmi, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam sesuai permintaan pembelinya. Udah pak, kata Asmi memberi aba-aba pada Tama untuk membayar. Ya udah bayar, ucap Tama santai. Aku mana ada duit. Tama tertawa sambil mendekati pemilik kios. Mbak, masa ada orang gak punya duit pilih-pilih baju? Sialnya, si pemilik kios pun ikut tertawa bersama Tama. Juga para pedagang yang mendengarnya. Sial betul batin Asmi. Kemudian Tama membayar semua baju-baju yang dipilih oleh Asmi, lalu mengajak gadis itu pulang. Dek, ini ada jajan sedikit bawa ya, ucap pedagang jajanan pasar. Aduh bu, gak apa-apa, terima saja dek. Siapa namanya? Tanya si penjual. Asmi bu. Ini juga ada es buat di rumah nanti, ucap penjual es cendol sambil memberikan kresek berisi beberapa bungkus es. Makasih bu. Nah, ini tempe dan tahu, bawa juga ya. Asmi agak kagok diberi begitu banyak makanan. Selain itu bawaannya juga berat. Sementara Tama dia terlihat biasa saja. Jangan ditolak, itu kebaikan hati mereka, bisiknya pada Asmi. Terima kasih. Sini biar saya bawakan. Saya pamit dulu bu,
ucap Asmi saat meninggalkan mereka. Keduanya keluar dari pasar untuk melanjutkan perjalanan pulang. Saat melewati toko alat-alat pertanian, Tama terlihat cukup terkejut. Pria itu pun mampir. "Tama," sapa Aida gembira. "Aida, ternyata masih di sini. Ada hal yang perlu diurus, jadi Aida belum ke kota. Paling nanti siang." "Oh ya, senang bisa ketemu di sini," ucap Tama ramah, membuat Asmi gerah melihatnya. Tama tampak tersenyum beberapa kali pada Aida. Wanita itu memang cantik, dan Asmi baru tahu kalau ternyata dia seorang pengusaha. Bukan main-main, usaha Aida adalah toko penjualan alat-alat pertanian. Tokonya di pasar desa pun cukup besar. Dia juga memiliki 2 orang karyawan. Hebatnya, puji Asmi. Asmi merasa dirinya bukan apa-apa bila dibandingkan dengan Aida. Kecantikannya, kecerdasannya, dan kekayaannya. Kalau ada satu hal yang Asmi punya, unggul dibandingkan Aida hanyalah Asmi lebih muda. Itu saja. Asmi jadi merasa kesal. Untuk apa dia membandingkan diri dengan Aida? Lagi pula, dia tidak sedang bersaing. Asmi juga tidak mencintai Tama dan tidak perlu merebut hatinya. Mengapa dia harus kesal dengan kedekatan mereka berdua? Sepanjang jalan menuju rumah, Asmi tetap diam, membendung 1000 pertanyaan yang ingin dia ajukan pada Tama. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.